Shalom saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah hati kami, pikiran kami kepada kebenaran-Mu, supaya setiap kami yang membaca dan merenungkan firman beroleh pengetahuan, beroleh perubahan hidup, beroleh anugerah Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh mengalami perubahan dan jiwa kami yang dahaga dipenuhi dengan berlimpah oleh firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara, tema kita pada minggu ini adalah kepemimpinan rohani dimulai di rumah. Saudara sekalian, ada seorang bapak bercerita begini. Satu hari saya masuk ke kamar anak remaja saya yang laki-laki. Saya buka pintunya dan saya kaget. Di dinding kamarnya itu penuh dengan foto-foto idolanya. Ada yang berwajah bule, ada yang berwajah Korea, ada yang berwajah India. Tidak hanya foto-foto, tetapi juga ada tulisan-tulisan. Rupanya itu kutipan perkataan dari tokoh-tokoh idolanya itu. Saudara sekalian, Bapak ini berkata, saya lihat satu persatu foto-foto di kamar itu. Dan tidak ada satupun yang saya kenal. Dan saya yakin mereka pun tidak kenal saya dan anak saya. Kok aneh tidak kenal bisa dijadikan idola? Lalu Bapak ini berkata, saya mulai tergelitik untuk mencari-cari di antara foto-foto di dinding anak saya itu, apakah ada foto saya? Dan ternyata tidak ada. Saudara sekalian, perkataan Bapak ini membuat saya gelisah. Satu hari saya juga pergi ke kamar anak saya, laki remaja. Saya buka pintunya. Saya merasa lega. Di dinding kamarnya bersih. Tidak ada satu foto pun, termasuk foto saya. Foto saya aja enggak ada, apalagi foto saudara. Saudara, peristiwa ini membuat saya berpikir. Saya merenung, saudara. Bukan masalah foto, lupakan foto itu, saudara. Tetapi saya merenung begini. Seberapa besar sih pengaruh kehidupan rohani saya dalam diri anak saya? Seberapa besar? Atau jangan-jangan pengaruh itu tidak ada sama sekali? Saudara, walaupun foto saya tidak ada di dinding kamar anak saya, paling tidak foto saya harus ada di dalam kehidupan anak saya. Pengaruh rohani, pengaruh kehidupan rohani hidup saya harusnya mempengaruhi anak saya. Saudara, itu yang saya pikirkan. Dan mungkin kita harus memikirkan bersama pada pagi hari ini. Pernahkah kita juga bertanya seberapa besar sih pengaruh kehidupan rohani saya di dalam kehidupan diri anak saya? Ini pertanyaan yang penting yang perlu ditanyakan kepada diri kita. Kenapa, saudara? Sebagian besar remaja sekarang ini sudah terjual, sudah dipengaruhi oleh idola-idola dunia. Yang kebanyakan dari mereka kehidupan mental mereka sangat buruk, kehidupan moral mereka sangat buruk. Mengapa, saudara? Karena orang tua dan gereja tidak memberikan teladan. Orang tua dan gereja gagal mempengaruhi kehidupan anak-anak muda dan tidak menarik bagi mereka. Mengapa, saudara? Contoh, mereka ke gereja. Di gereja mereka mendengar orang dewasa bergosip.
Di gereja mereka melihat antar jemaat saling berselisih satu dengan yang lain. Mereka mendengar hal-hal yang negatif tentang orang-orang Kristen. Sebenarnya mereka tidak tertarik ke gereja, namun terpaksa karena faktor orang tua. Dan seolah-olah apa yang terjadi di gereja tidak cukup, di rumah pun mereka melihat orang tua bertengkar satu dengan yang lain. Saudara, kalau di sekolah atau di gereja, anak-anak diajarkan bagaimana seharusnya mereka hidup. Tetapi di rumah, mereka melihat tingkah laku dari orang tuanya. Anak-anak tidak punya kesempatan untuk melihat bagaimana tingkah laku guru maupun pendeta yang mengajarkan bagaimana seharusnya mereka hidup. Tetapi anak-anak 24 jam di rumah sehari, 7 hari dalam seminggu, 12 bulan dalam setahun, mereka melihat, mengamati apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi saudara, bayangkan berapa besar pengaruh dari apa yang mereka lihat dalam diri orang tua, baik itu yang baik maupun yang buruk, dan semua itu tersimpan di dalam memori mereka. Itu sebabnya pagi ini kita membicarakan sesuatu yang sangat penting dan sangat urgen untuk dilakukan. Apa itu, saudara? Kepemimpinan rohani dimulai dari dalam rumah. Musa telah meletakkan dasar ini di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 7. Mari kita membacanya bersama. Ulangan 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara sekalian, berdasarkan Ulangan pasal 6 ayat 5-7 ini paling tidak ada 3 prinsip yang harus dipahami dan dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, saudara, ada di ayat yang kelima. Orang tua harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Saudara mengasihi Tuhan tidak? Kalau ditanya seperti itu tentu kita berkata, iya saya mengasihi Tuhan. Tetapi bagaimana anak-anak mengetahui bahwa kita mengasihi Tuhan? Dari mana mereka tahu? Dari tindakan-tindakan kita. Anak-anak harus bisa melihat, saudara, orang tuanya itu mengasihi Tuhan melalui tindakan-tindakan mereka. Misalnya, apakah anak-anak melihat orang tua memprioritaskan Tuhan di dalam hidup mereka? Apakah anak-anak melihat bahwa orang tuanya berdoa? Apakah anak-anak melihat orang tuanya membaca Alkitab? Apakah anak-anak melihat orang tuanya mentaati firman Tuhan? Apakah orang tuanya beribadah dengan serius? Semua itu dilihat dan dinilai oleh anak-anak kita, saudara. Ada orang tua bawa anak remaja mereka ke gereja. Nah, biasa saudara sampai di depan pintu, sang suami berkata kepada istri, "Ma, duduk di mana?" Istri melihat-lihat dan hanya ada barisan depan yang kosong, akhirnya mereka duduk di depan. Anak remajanya sebetulnya tidak mau duduk di depan, tetapi ya sudah terlanjur. Karena mereka duduk di depan dan ibadah dimulai. Lalu tiba saatnya khotbah. Hamba Tuhan yang berkhotbah langsung menuju ke mimbar. Saudara melihat itu, suami senggol istrinya dan berkata, "Ya, apes kita mah hari ini, yang khotbah dia lagi. Kenapa bukan yang lain? Makanya jangan duduk di depan." Saudara, anaknya mendengar nunduk aja mendengar orang tuanya ngedumel. Kira-kira saudara, apakah anaknya lain kali akan bersemangat ke gereja?
Kira-kira apakah anak ini melihat bahwa orang tuanya mengasihi Tuhan atau tidak? Kita bisa jawab sendiri Bapak Ibu. Orang tuanya bukan mengasihi Tuhan, tetapi mengkasihani diri sendiri. Kasihannya diriku, kok ketemunya dia lagi yang khotbah bukan yang lain. Coba tadi kita ke gereja yang lain. Saudara sikap tidak puas dengan ini, tidak puas dengan itu. Banyak sekali yang mengganggu kenyamanan dia. Anak-anaknya melihat. Saudara, orang ini ke gereja bukan mencari Tuhan, tetapi mencari kepuasan, dan jelas dia salah tempat, saudara. Apakah orang tua sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dapat dilihat dari tindakannya. Selain itu, saudara, bisa ditanya anaknya. Kalau anak-anak ditanya, apa yang paling penting dalam kehidupan orang tuamu? Apa yang paling penting dalam kehidupan orang tua kalian? Kira-kira anak-anak akan jawab apa? Mungkin mereka akan menjawab, yang paling penting bagi papaku adalah kerja. Yang paling penting bagi papaku adalah main golf. Yang paling penting bagi papaku adalah mobilnya. Yang paling penting bagi mamaku adalah ini, dan seterusnya. Saudara sekalian, orang tua yang mengasihi Tuhan bisa dinilai oleh anak-anaknya. Dan orang tua yang mengajarkan anaknya mengasihi Tuhan, pasti anaknya bisa menjawab bahwa hal yang terpenting bagi orang tua saya adalah Yesus Kristus. Saudara sekalian, orang tua yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh harus mengajarkan anaknya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh juga. Orang tua yang mengasihi Tuhan akan lebih mudah mengajarkan anaknya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sebab anak itu sudah melihat di dalam diri orang tuanya. Saudara, cari uang itu penting. Cari kebutuhan itu penting. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah marilah kita mengajarkan anak-anak kita bagaimana mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itulah masa depannya. Dia tidak akan lagi mencari idola-idola dari dunia ini. Idolanya adalah Tuhan. Idolanya adalah orang tuanya. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Saudara, artinya orang tua harus melakukan, harus menghidupi firman Tuhan terlebih dahulu dalam dirinya. Dan kemudian itu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Orang tua memberikan teladan. Orang tua yang demikian, saudara, mendatangkan rasa hormat dan kekaguman dalam diri anak-anak mereka. Karena keteladanan itu yang mereka lihat. Saudara, mengapa orang tua sering kehilangan rasa hormat dari anak-anaknya? Yaitu, orang tua seringkali tidak memiliki teladan. Sudah tidak punya teladan, keras kepala lagi orang tua ini. Saudara, orang tua bisa salah enggak? Bisa. Nah, kalau orang tua bersalah kepada anak, mau enggak orang tua minta maaf kepada anak? Jarang. Berat di mulut untuk diucapkan. Yaitu sombong, saudara. Ada anak yang mengalami luka, saudara, terbawa luka itu sampai dia dewasa. Karena orang tuanya melakukan kesalahan terhadap dia, tetapi tidak ada satu kata maaf pun yang keluar dari orang tuanya. Anak ini jadi kehilangan respek terhadap orang tua dan timbul perasaan benci dan marah dalam dirinya kepada orang tuanya. Saudara, kalau orang tua tidak memperhatikan perintah Tuhan, dia tidak akan punya power untuk mengajar anak-anaknya mengasihi Tuhan dan sesama. Tuhan berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Apakah kita sudah perhatikan? Apakah kita mengindahkan firman Tuhan yang kita dengar dalam hidup kita? Saudara, ada 3 kalimat yang harus sering diucapkan orang tua kepada anaknya. Yang pertama, kalau papa salah atau kalau mama salah, papa mama minta maaf. Yang pertama. Yang kedua, papa mama
mengasihi kamu. Dan yang ketiga, papa mama bangga dengan kamu. Ini kalimat sederhana tetapi mampu membangun harga diri dalam diri anak-anak kita. Bagaimana dengan kita, saudara sekalian? Tuhan berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu harus engkau perhatikan. Marilah kita menjadi orang tua yang memperhatikan, yang menghidupkan perintah Tuhan dalam hidup kita. Dan itu menjadi teladan bagi anak-anak kita. Semua itu dimulai dari rumah. Anak-anak mendapati itu juga di dalam praktek hidup orang tuanya di rumah. Yang ketiga, saudara, ada di ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan seterusnya. Saudara, Musa mendorong orang tua untuk memakai setiap kesempatan untuk mempengaruhi anak-anak mereka dan mengajarkan pelajaran-pelajaran rohani yang penting yang telah mereka terima dari Allah melalui Musa. Saudara, proses pengajaran ini harus diajarkan orang tua di rumah, diajarkan berulang-ulang dalam setiap kesempatan. Musa menekankan di sini pembentukan iman anak-anak adalah tanggung jawab orang tua. Nah, saudara, sebagai orang tua, mari kita ajarkan pelajaran-pelajaran rohani. Mari kita ajarkan prinsip-prinsip Alkitab kepada anak-anak kita. Bukan mengajarkan tahyul, bukan mengajarkan semau saya. Bukan, saudara. Seorang anak kecil penasaran tentang uban yang ada di kepala ayahnya. Anak itu berkata begini, "Ayah, kok di kepala ayah ada rambut putih?" Ayahnya berkata, "Ini namanya uban." "Kok ada uban?" Lalu ayahnya berkata, "Setiap kali kamu nakal, 1 lembar rambut ayah menjadi uban." Anaknya menjadi sedih dan anaknya berkata, "Oh ya ayah, aku minta maaf." Ayahnya sangat bangga dan berpikir bahwa pelajaran moral yang disampaikan dipahami si anak. Dan tiba-tiba anak itu berkata, "Ayah, sekarang aku mengerti. Kenapa rambut nenek ubanan semua?" Kubrak, saudara. Senjata makan Tuhan. Percaya gak, saudara, anak-anak sekarang pinter-pinter enggak kayak kita dulu. Maaf, enggak kayak saya dulu, saudara. Banyak pertanyaan mereka yang kadang kita tidak bisa jawab. Pernah enggak, saudara, anak saudara bertanya pertanyaan yang engkau tidak bisa jawab? Sering. Jadi kita sebagai orang tua, pelajari Alkitab baik-baik. Dengar khotbah yang bermutu. Kalau perlu ikut PA dan sebagainya. Ini untuk pertumbuhan rohani kita sekaligus agar kita bisa mengarahkan anak-anak kita, saudara. Pelajaran moral hanya memperlengkapi anak, tetapi firman Tuhan mengubah kehidupan anak. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Saudara, kaum Puritan pada abad ke-16 dan 17, mereka memperjuangkan kemurnian doktrin dan kesalehan hidup pribadi maupun hidup berjemaat. Mereka menjadikan rumah mereka sebagai gereja kecil mereka, dan setiap rumah itu adalah rumah iman, di mana ayah adalah menjadi imam di dalam rumah tangga itu, dan setiap hari ayah harus membacakan kitab suci untuk anak-anaknya, memimpin doa 2 kali sehari, menggali kitab suci dan katekismus dengan keluarga paling sedikit pada hari Minggu. Dan
Pada hari Sabtu mereka mempersiapkan anak-anak mereka untuk beribadah pada hari Minggu. Kaum Puritan menjadikan rumah mereka sungguh-sungguh menjadi tempat pengajaran dan anak-anak mereka dilatih menjadi murid Kristus. Semua itu dilakukan bukan di gereja seperti kita sekarang ini, tetapi semua itu dilakukan di rumah, dan di rumah. Pemuritan itu dimulai dari rumah, lalu menuju keluar. Pemuritan itu dimulai dari ruang rumah, menuju ke ruang publik. Betapa pentingnya kepemimpinan di rumah itu, rohani di rumah itu. Saudara, menurut Ulangan 6, orang tualah yang menjadi pengaruh rohani utama di dalam kehidupan anak-anak mereka. Bukan pendeta, bukan guru sekolah minggu, apalagi artis-artis idola anak-anak kita itu. Cobalah kita renungkan sekarang ini. Kita tidak suka corona, tetapi corona dampaknya membawa hal-hal yang membuat kita harus merubah kehidupan kita. Corona juga merubah cara kita beribadah sekarang, Bapak Ibu. Sekarang ini orang percaya tidak lagi duduk di gereja, tetapi di rumah. Jemaat gereja-gereja sekarang mereka belajar beribadah, mereka berdoa, mereka mempelajari Alkitab lewat aplikasi Zoom, lewat IG Live, lewat YouTube, dan seterusnya. Sekarang semua dibawa ke rumah. Dan karena kita semua sudah kumpul di rumah, kita punya banyak kesempatan untuk membenahi kembali keluarga kita sesuai dengan prinsip Ulangan 6 yang kita baca tadi. Tinggal kita mau melakukan atau tidak, saudara. Jangan kita lewatkan kesempatan yang Tuhan berikan ini. Seorang anak perempuan kecil dengan mata yang bersinar berkata kepada papanya, "Papa, sudah hampir waktunya ke sekolah minggu, ayo kita berangkat." Apa yang dikatakan papanya? "Oh tidak nak, tidak hari ini. Papa telah bekerja keras sepanjang minggu ini. Papa akan pergi ke danau untuk bersantai dan beristirahat sambil memancing. Nantilah satu saat kita pergi ke gereja." Bulan dan tahun terus berganti, tetapi si papa tidak pernah membawa anaknya ke gereja dan tidak pernah lagi mendengar perkataan, "Ayo pergi ke sekolah minggu." Masa kanak-kanak si gadis telah berakhir dan sang papa mulai tua. Sampai kemudian sang papa menyadari sudah tiba waktunya ia perlu ke gereja. Tetapi apa yang dikatakan anaknya? "Oh papa, tidak hari ini. Saya begadang hampir setiap malam. Jadi saya perlu tidur sekarang ini. Tidakkah papa lihat muka saya yang begitu kusut karena kurang tidur?" Saudara, mendengar itu sang papa dengan tangan yang gemetar menghapus air matanya. Terngiang kembali peristiwa puluhan tahun yang lalu, seorang anak kecil dengan bersemangat mengajak, "Ayo papa ke sekolah minggu, ayo berangkat." Dan papa ini telah melewatkan kesempatan itu. Saudara, apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai, bukan? Kita sekarang berkumpul dengan anak-anak kita. Dan Tuhan minta kita untuk mengajarin anak-anak kita tentang firman Tuhan. Untuk berdoa bersama dengan mereka. Untuk melimpahkan kebenaran rohani ke dalam hidup mereka. Kelak mereka pergi keluar, mereka menjalani hidupnya. Mereka berpegang kepada firman yang kita tanamkan di dalam rumah itu. Musa sebelum diserahkan kepada putri Firaun sempat dididik oleh orang tuanya di rumah. Dan ketika dia tinggal di istana belajar hal-hal ilmu pengetahuan dan sebagainya dari orang-orang Mesir yang menyembah berhala, imannya tetap ada. Apa yang kita tanamkan dalam diri anak
akan menyelamatkan hidupnya dan akan menjadi pegangan bagi mereka. Mazmur 127 ayat 4 berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Saudara, apa yang dilakukan oleh seorang pahlawan dengan anak panah di tangannya? Ia akan mengarahkan dan membidikkan anak panah itu kepada musuh-musuhnya. Allah merencanakan bahwa benih ilahi, yaitu anak-anak dari orang-orang percaya, anak-anak saya dan anak-anak saudara, akan dibesarkan untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan musuhnya. Luar biasa. Tapi ketika orang tua gagal mendidik anaknya sebagaimana seharusnya, maka timbullah generasi berikut yang menjadi orang-orang yang mengabaikan Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan. Anak-anak panah itu menjadi tumpul dan tidak mampu menumbangkan seorang musuh pun. Mereka tidak akan berguna bagi kerajaan Allah. Saudara, Ulangan 6 bukanlah satu ajakan, juga bukan satu anjuran, bukan satu usulan. Ulangan 6 adalah satu perintah Tuhan yang wajib kita lakukan. Tidak melakukan perintah itu artinya ada kesalahan dan meniadakan pahala. Saudara, Tuhan tahu untuk melaksanakan perintah itu berat, maka Tuhan menyediakan pahala atau berkat bagi orang yang melakukannya. Kita lihat di ayat 10 dan ayat 11. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang-barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Saudara, janji-janji kelimpahan, janji-janji Tuhan memberkati kita, itu juga berlaku bagi kita. Berlaku bagi setiap orang yang melakukan perintah Tuhan ini. Saudara, biarlah kita percaya kepada janji Allah. Barang siapa melakukan perintah Tuhan, janji ini diberikan kepada dia. Dan Allah tidak pernah mengingkari apa yang sudah dijanjikannya itu. Ia pasti menepatinya. Marilah bapak-bapak yang terkasih, jadilah pemimpin-pemimpin rohani bagi anak-anakmu di rumah. Mari ibu-ibu, bantulah suami Anda agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai imam di dalam rumah tangga. Suami dan istri, orang tua, berjuang bersama-sama untuk membentuk generasi berikutnya yang mengasihi Tuhan. Saudara, jadikanlah rumah Anda sebagai gereja kecil Anda. Gereja kecil bagi keluarga Anda. Benteng pertahanan rohani bagi anak-anak diolah dan dibangun mulai dari rumah. Itulah perintah yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengajarkan anak-anak mengasihi Tuhan dan sesama. Dan menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk terus mengulangi pelajaran-pelajaran rohani yang penting. Orang tua menularkan kehidupan rohaninya kepada anak-anaknya. Semua itu menjadi satu benteng rohani yang kuat yang dibangun untuk melindungi anak-anak kita. Saudara sekalian, jika sampai saat ini kita belum menjalankan peran ini sebagai pemimpin rohani di rumah, belum ada kata terlambat saudara untuk melakukannya sekarang ini. Kita
diberikan tugas mempersiapkan generasi masa depan yang mengasihi Tuhan dan yang berguna bagi kerajaan Allah. Maukah kita melakukan tugas ini? Maukah kita mengembalikan keluarga sebagai tempat memuridkan, sebagai tempat untuk mendirikan benteng rohani bagi anak-anak dan generasi masa depan? Itulah tugas saudara dan saya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu menyadari satu tugas yang begitu berat bagi kami sebagai orang tua. Tetapi Tuhan, Engkau memberikan kepada kami pertolongan, memberikan kepada kami kelengkapan, memberikan kepada kami kemampuan untuk bisa melakukannya. Ampuni kami jika selama ini kami menyerahkan pendidikan, kami menyerahkan pelajaran rohani kepada gereja, kepada guru sekolah minggu, dan kami tidak mengambil tanggung jawab itu. Kiranya Tuhan menolong kami mulai sekarang. Kepemimpinan rohani dimulai dari rumah dan orang tua adalah pemimpin-pemimpinnya, pengajar-pengajarnya. Biarlah kami diberikan kemampuan Tuhan. Berilah kepada kami hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga kasih itu dialirkan ke dalam hidup anak-anak kami. Berilah hikmat kepada kami menggunakan kesempatan yang ada dan tidak melewatkan. Biar generasi mendatang, generasi yang mengasihi Tuhan yang berguna bagi kerajaan Allah, anak-anak panah yang tajam, yang dipakai untuk menang, yang dipakai untuk memenangkan jiwa banyak orang. Terpujilah namamu, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa.